Hai teman-teman, sekarang aku bakal ngobrol dengan Mas Mugiono, teknisi helm KYT yang saat ini bekerja untuk MotoGP, dan dia memulai karir dari tahun 2016 sampai sekarang ini dan sampai di MotoGP. Seperti apa perjalanan karir dari Mas Mugiono yang merupakan asli dari Kebumen di Kecamatan Karanggayam. Aku bakal ngobrol dengan Mas Mugiono dan juga pastinya ada teman aku juga yang nanti bakal bantu buat nanya-nanya juga. Ada Fumio yang pastinya bakal terhubung lewat Zoom. Jadi, simak interviewnya berikut ini. Jangan kemana-mana. Kali ini lewat sambungan Zoom, aplikasi Zoom, Viral sudah bersama Mas Mugi dan juga Fumio. Ini Mas Mugi, seperti yang aku bilang tadi di opening, bahwa Mas Mugi sudah berkarir di MotoGP sebagai teknisi helm. Teknisi helm untuk KYT ya. Mas Mugi, apa kabar Mas Mugi? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Fumio, gimana kabarnya Fumio? Ya. Alhamdulillah, Sami sehat, Mas Oke. Beril. Lama nggak jumpa ya. Siap. Tapi thank you banget malam ini sudah menyempatkan diri untuk bisa join di sini untuk ngobrol-ngobrol lewat Zoom. Dan saat ini Mas Mugi ada di Jerez ya, di Spanyol ya. Betul, betul. Oke. Hari ini semuanya berjalan lancar Mas Mugi, semua schedule untuk acaranya? Alhamdulillah acara hari ini lancar semuanya. Ngapain aja tadi Mas? Kalau hari ini sih nerusin pekerjaan yang kemarin ya, sambil nunggu pembalap ngambilin helmnya sih. Waktu itu sore kemarin ya, saya juga kesini karena ada beberapa pekerjaan, jadi beberapa helm ada yang belum selesai. Nah, hari ini saya selesaiin, terus ada beberapa pembalap juga sudah ngambil helmnya karena besok sudah mulai dipakai hari Jumat. Oke. Saat ini Mas Mugi siapa saja yang helmnya yang di maintenance sama Mas Mugi? Oh ya, dari MotoGP, Moto2 sama Moto3 sama yang Moto3 juga ada kayak Bagnaia, Espargaro, itu MotoGP-nya, Moto2-nya ada Xavier, Augusto Fernandez, Dalla Porta, Simone Corsi, Asmar Daniel, Andi Gilang, itu dari Moto2-nya sendiri. Kalau dari Moto3-nya ada Venati, Denis Wojia, ada Pawi, ada Masia. Oke, ini kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kita lempar untuk Q&A-nya lewat Instagram dan juga lewat Facebook. Tadi terima kasih buat yang sudah mengirim pertanyaannya. Nanti kita akan langsung tanyakan ke Mas Mugi dan juga Fumio, pasti juga ada teman-teman yang titip pertanyaan juga ya? Iya, ada betul. Oke, aku mulai dari pertanyaanku dulu nggak apa-apa ya. Ini terima kasih teman-teman yang sudah tanya-tanya ke Mas Mugi. Ada Apri, kemudian juga ada Pras, dan juga ada Royan. Ini sangat penasaran sekali. Sebenarnya awal bisa tembus ke MotoGP bagaimana, kemudian juga perjalanan karirnya gimana, Mas? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi begini, Mas. Awalnya saya itu memang servis helm, tapi yang lokal ya, artinya lokal itu masih sekitar Indonesia lah, kayak Motoprix, Indoprik gitu kan, HDC, Kejuda gitu kan. Kebetulan memang di situ banyak pembalap-pembalap yang memakai helm KYT saat itu kan, sampai alhamdulillah sampai saat ini masih. Nah, lambat laun saya juga ditawarin sama atasan saya atau bos saya untuk belajar di tingkat Asia. Contohnya kayak Asia Road Racing Champion gitu kan. Oke, saya akan coba gitu kan. Kalau nggak salah berjalan di Asia Road Racing itu berjalan 3 tahun. Nah, setelah di Asia Road Racing itu saya berjalan sampai 4 tahun. Nah, bos saya nawarin lagi yaitu untuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di MotoGP. Awalnya saya sih nggak percaya ya kalau saya itu bisa mau bekerja untuk servis di MotoGP, karena ya jujur aja kalau untuk masuk ke MotoGP itu nggak gampang gitu kan. Pasarnya masih banyak gitu kan.
dari bahasa, maaf ya, dari bahasa Inggris dia juga harus bisa memahami, karena kan hampir ya 99% itu mereka untuk berkomunikasi memakai bahasa Inggris gitu kan. Nah, untuk mulainya sendiri saya belajar di MotoGP itu tahun 2015, itu baru belajar. Matang-matangnya itu saya 2016, itu saya baru matang sampai sekarang. Itu, Mas. Oke. Ngomongin masalah bahasa Inggris, ini juga teman saya, Chandra, ini nanya, Mas Mugi belajar bahasa Inggrisnya di mana gitu ya? Kalau untuk belajar bahasa Inggris sih karena mungkin saya sehari-hari memakai bahasa Inggris, ya lama-lama terbiasa, Mas. Oke. Tapi nanti kalau udah balik ke Indonesia, 2 hari atau 3 hari nggak komunikasi bahasa Inggris, hilang lagi Hilang gitu. lagi. Iya, tapi nanti kalau sudah kembali lagi ke sirkuit, ke MotoGP itu ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa lah sedikit-sedikit gitu kan. Nah, maksudnya apa yang dia maksud pun ya insya Allah saya bisa. Itu, Mas. Oke. Sekarang ke Fumio, silakan, ada mungkin pertanyaan teman-teman Fumio yang juga pengen ditanyakan ke Mas Mugi juga. Oke ya. Terima kasih Mas Feril. Tadi kalau soal pertanyaan kurang lebihnya sih sama sih ya sama teman-teman Mas Feril juga ya. Yaitu ini ada teman saya kan si Ari Kazunari. Dia tanya gimana sih histori perjalanan karirnya Pak Mugi bisa jadi teknisi helm sampai di posisi sekarang saat ini di ajang balap MotoGP dan bisa keliling dunia. Ya kurang lebih jawabannya kan tadi ya. Ya, kurang lebih jawabannya sama seperti tadi lah ya. Iya. Yang penting kita ada kemauan, ada niat, mau belajar gitu kan. Ya insya Allah lah. Ya mungkin ini sudah menjadi jalan saya bekerja seperti ini sih. Awalnya tahun 2015 itu sebenarnya sudah ditawarin saya tahun 2015. Waktu itu saya masih pegang Asia Racing dengan ARRC itu, tetapi dari pihak keluarga ini belum mengizinkan saya untuk di MotoGP, karena mungkin ya waktu itu gimana ya, dari keluarga belum mengizinkan, tapi kan untuk pekerjaan ini sendiri karena ya sudah menjadi pekerjaan saya, ya alhamdulillah keluarga semua ngizinin. Awalnya keluarga nggak ngizinin. Tapi apa sih yang bikin atasannya Mas Mugi ini bisa percaya ke Mas Mugi, jadi bisa mempercayakan untuk Mas Mugi, kamu ke MotoGP deh? Ya mungkin dari yang pertama itu dari pekerja, Mas. Kalau dari pekerja saya itu memang udah cukup lama menggeluti helm, jadi mungkin dari bos saya sendiri percaya di situ. Jadi saya udah sering megang helm, udah sering bikin helm gitu kan, udah sering servis helm. Sebelum MotoGP pun saya udah ke Asia Road Racing, sama di Indonesia juga saya udah servis gitu. Mungkin dilihat dari situ sih. Oke. Nah, Mas Mugi, apa saja sebenarnya sih yang Mas Mugi lakukan dengan helm-helm para pembalap MotoGP? Pasti semuanya penasaran. Apa sih? Apa cuman ngelap-ngelap atau ngapain gitu loh? Oh, enggak. Jadi gini, dari pembuatannya pun memang saya yang buat, saya yang bikin. Okay. Setelah saya bikin semuanya, saya kirim ke pembalap. Yaitu pembalapnya, kantornya ada di ke Itali, ya kan? Nanti dari orang Italinya sendiri yang bagian pembalap. Oke, satu. Yang kedua, kalau untuk servis sendiri, jadi setelah mereka pakai, si pembalap pakai itu kan datang ke tempat saya bekerja ini kan, satu basah, kedua pasti kotor itu kan, pasti kotor. Jadi saya terima helm itu dari pembalap, saya cek dulu kondisi helmnya ini, ada crash atau enggak, atau bekas jatuh atau enggak. Terus saya lihat-lihat kotor, kalau emang kotor saya lat. Terus untuk peel off sendiri itu memang saya pasti ganti gitu kan, karena habis dipakai muter itu pasti ada kotoran-kotoran yang nempel, kayak belalang, kayak kupu-kupu, itu banyak sekali
yang pada nempel kotoran-kotoran di debu itu kan di pirok itu saya ganti. Saya Kena cek serpihan dalamnya. ban juga ya. Iya Kena juga serpihan bisa. ban, heeh. Yang depannya itu, terus saya cek dalamnya. Kalau emang dalamnya itu apa namanya basah, itu nanti saya ada alat buat pengeringnya. Oke, itu berarti pekerjaan-pekerjaan dari Mas Mugi saat apa namanya maintenance untuk helm-helm dari para pembalap ya. Silakan Fumio, ada pertanyaan lagi. Oh, ada nih dari teman Instagram, follower saya tadi dari siapa namanya ya? Saya Wiwit Official. Dia tanya, ya kalau dari pertanyaan awalnya sih emang tentang karir awal mulanya gitu ya. Nah, ini nih yang apa? Terakhir. Pernah nggak sih diremehkan sama orang luar atau ya orang Indo sesama mekanik helm gitu? Oh, alhamdulillah enggak, Mas. Mereka baik-baik kok. Di sini malah suka Oh. tolong menolong gitu kan. Oh, alhamdulillah enggak sama sekali, enggak diremehin. Malah di sini tuh saling membantu gitu. Kalau ada kurang Walaupun beda apa brand gitu, ya. kita tuh saling membantu gitu. Ya kalau saya ketemu Sway, ketemu Gigi, iya, ketemu Sway, ketemu Gigi ya biasa saya hello gitu. Oh, sip, 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 sip. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Mugi. Yang helmnya Rossi kalau nggak salah ya. Iya, Atau sebelahan itu. satu ruangan. Oh, Ya satu kalau untuk ruangan. maintenance sendiri saya tambahin kalau ada kacanya sudah baret gitu kan, biasanya kan harus dipakai scratch gitu kan, ya kena kerikil atau apa Oh itu ya kan. iya. Sama pilot, Jadi itu saya teringat ya, Pak ganti. ya. Jadi teringat Ya. pembalap Kebumen 2 itu yang Pak, kacaku rusak ya. Ini juga Pak Mugi ini ya support sama pembalap lokal kita dari Kebumen ya, kayak Haryanto sama Mas Adi Sabbi ya. Betul, betul, betul. Luar biasa ya. Pak, Oke, helm saya baret. ini ada pertanyaan lagi. Sekarang pertanyaannya ini. Mas coba tanyain, ini pertanyaannya memang apa namanya? Pertanyaan orang awam sekali bahwa nanya ke Mas Mugi dong, helm MotoGP kalau di Indonesia itu berapa harganya? Yang versi massal ya. Tapi tanyain yang versi massal Pak, beda nggak speknya sama yang versi balap yang homologasinya FIM? Oh, jadi kalau untuk harga sendiri, saya kurang paham ya kalau untuk harga sendiri karena emang saya belum dapat bocoran. Tapi kalau untuk di angka 10 jutaan itu pasti ya kurang lebih segitulah kalau untuk harga sendiri. 10 jutaan berarti ya. Iya, sekitar segitu ya kurang lebihnya ya. Karena jujur aja kalau untuk harga saya nggak pernah dikasih bocoran. Jadi hanya maintenance saja ya, untuk servis aja. Kemudian Saya maintenance saja sama pembuatannya ya. Pembuatan sama maintenance saja. Oke, jadi selain maintenance juga membuat juga. Ada Mbak Ajeng, Betul. kemudian juga Mas Wisnu juga nanyanya apa sih sebenarnya suka duka seorang dari Kebumen gitu, dari Karanggayam bekerja, apalagi ini adalah event kelas dunia. MotoGP kan semua mata dunia tertuju ke MotoGP juga. Gimana Mas, suka dukanya? Kalau sukanya duka itu bukan duka sih ya. Kalau saya bilang itu bukan duka ya. Ya satu, jauh dari keluarga, satu itu. Jadi yang setiap harinya bisa kumpul, bisa ngobrol bareng gitu kan, bisa ketemu gitu kan. Ya sekarang belum bisa gitu kan. Satu, yang kedua makanan Mas. Saya kalau makanan ini di Eropa ini saya kurang cocok. Kalau makanan ini saya sendiri itu kurang cocok di sini. Jadi kalau kayak roti itu nggak nendang, kalau belum makan nasi itu belum makan kalau saya itu. Itu untuk dukanya. Sebenarnya sih duka sih nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau untuk sukanya sendiri, memang dari awal itu saya sudah servis, jadi memang dari dulu saya ada kepikiran wah kapan ya saya bisa
ke MotoGP gitu kan. Memang dalam angan-angan saya tuh pernah ada seperti itu, kapan ya saya bisa go ke MotoGP gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang bisa terlaksana, terus sukanya ya ketemu sama mereka-mereka gitu Mas, sama kayak pembalap-pembalap yang biasa sering saya lihat di TV, saya bisa ketemu langsung, lihat contoh kayak Dovi, kayak Valentino Rossi, kayak Marquez, banyak lah Mas, jadi pembalap-pembalap saya bisa ketemu langsung gitu. Sukanya di situ sih, jadi tambah pengalaman lah. Siap. Bumio ada pertanyaan, silakan. Tadi Pak Mugi nyindir soal makanan ya. Betul? Emang kenapa Pak? Ya, Emang jujur kenapa? aja kalau belum makan nasi saya belum makan mau bilangnya. Ini apa ini Pak? Ini apa ini? Oh, parah. Ini apa ini? Kesukaannya Pak Mugi nih. Nasi Padang. Oh, parah nih. Bikin sial nih. Betul. Kesukaannya atau? Spanyol mana ada? Enggak ada. Kacau. Ayo. Besok pas pulang mau pesan apa? Tetangganya baik-baik kok. Itu kan giler. Jadi minum. Lo kok minum Pak? Lo kok minum? Kan belum makan. Udah lo baper gue, baper. Baper itu Bang Mugi. Halo Bang Mugi, halo. Ya, Ini ya. Kalau sekarang itu seringnya berangkat sendiri ya? Kalau ke luar negeri gitu? oh iya, sendiri saja. Kalau Sejak dulu kapan tuh? kalau dulu pas Asia itu berdua, karena kan saya belum tahu kan ibaratnya bandara segede gitu kemana saya belum mengerti, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya ke Eropa sendiri pun ya alhamdulillah bisa gitu. Anak racing kelas dunia lah ya, dadak. Ya, Gimana rasanya setir gitu kiri? ya. Rasanya setir Ya. kiri gimana? Wah itu beda banget, nggak bisa lama saya, takut bermasalah karena memang harus, iya, belum Ini ada terbiasa. pertanyaan lagi nih dari tetangga saya namanya Basri Andi. Kapan nih komunitas Ya. dari dulur-dulur Kebumen diajakin ke pedok? Kalau untuk ke pedok sendiri memang agak susah ya karena terbatas. Jadi saya punya ID pass buat saya sendiri gitu. Ada fotonya, ada namanya. Jadi kalau untuk ke pedok sendiri itu kayaknya agak susah ya, mohon maaf. Kalau ke tribun mungkin agak gampang ya, tetapi kalau untuk ke pedok sendiri ini aksesnya agak susah, sorry. Ngarep banget ya. Iya. Ini ngarep banget nih teman-teman Kebumen nih. Ya teringat waktu di Buriram ya Pak ya. Saya pernah sama Pak Bugi mau diajak ke pedok Nah, tapi ya maka saya ajak kan nggak bisa kan. sama penjaga situ nggak bisa. Setelah Nggak bisa. itu res bubar, malah saya bisa masuk ketemu Rossi sama Marquez nggak sengaja. Malah Pak Bugi kaget loh kok bisa masuk ya. Ke pertanyaan ke Mas Mugi lagi nih. Mas Mugi, selama ini sirkuit mana yang paling berkesan, yang menurut Mas Mugi paling seru? Kemudian juga siapa sih pembalap yang kayaknya tuh humble, terus juga kayaknya ke semua orang tuh baik, yang selama ini pernah ketemu sama Mas Mugi? Kalau menurut saya sirkuit yang itu ya di Misano. Di Misano itu saya nggak tahu kenapa di situ sirkuitnya enak aja di situ. Ada sirkuit yang kandangnya Rossi. Saya nggak tahu ya itu. Tapi kalau Misano paling itu saya di Aragon tuh, di Aragon itu nggak enaknya apa? Panas jauh gitu kan. Jadi di Aragon kurang suka lah, kalau di Misano suka. Terus bukannya di RS itu juga panas Pak?
Ya di RS Ya, juga panas, tapi di Aragon itu lebih panas dari sini. Karena di Aragon gitu itu tah? di tengah-tengah hutan. Ya, di tengah-tengah hutan. Oh, Kalau untuk pembalap baik, menurut saya semua pembalap sih baik kalau pas ketemu gitu ya, ya saya hello gitu. Kalau ketemu sama pembalap MotoGP waktu saya keluar keluar dari tempat kerja atau baru datang atau ketemu di jalan gitu kan, ya ya biasa saya hello gitu. Itu Mas. Oke, mungkin ini terakhir karena durasinya sudah cukup panjang juga. Mas, mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai helm secara umum. Sebenarnya bagaimana sih cara kita memilih helm yang baik? Kemudian ada juga yang nanya, helm KW sama ori itu bedainnya Ya. gimana, Mas Mugi? Ini untuk buat mengenai pembalap atau untuk sehari-hari nih? Sehari-hari kayaknya deh. Pertanyaannya helm secara umum mungkin. Oh, mungkin harian ya. Kalau untuk harian sendiri itu maksimal itu 3 tahun. Selama helm itu nggak pernah jatuh, ya kan, dirawat. Kalau untuk katakanlah expire barang itu ya 3 tahun harus sudah ganti, karena dalam kurun waktu 3 tahun itu pasti ada material atau spare part yang rusak. Contoh kayak fusing gun yang di depan itu kan terbuat dari karet. Itu kalau udah 3 tahun itu biasanya dia rapuh, ya kan, rapuh. Kalau dipakai itu bahayanya apa? Nanti serbuknya itu bisa masuk ke hidung atau ke mulut gitu. Untuk perawatannya sendiri sebenarnya kalau untuk harian itu gampang. Jadi setelah dipakai dilap, ya kan. Kalau saya sendiri dilap debunya supaya nggak ada debunya. Nanti kalau untuk udah bersih saya simpen, ya kan, saya simpen di atas lemari biasanya saya, tapi nggak dikantongin atau nggak dibungkus, tetapi dalam keadaan kaca terbuka gitu kan, supaya ada sirkulasi angin. Nanti kalau udah 1 jam 2 jam baru saya bungkus masukin ke kantong itu Mas. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir dari Fumio. Singkat aja Fumio, silakan. eh ini dari saya pribadi ya berarti ya. Ini kan tadi udah baca punya teman-teman, udah ya kurang lebihnya pertanyaan sih emang itu aja ya. Kalau orang yang belum tahu ya gitu ya. Gini, saya juga bingung mau tanya apa. Cepat, durasi. Enggak, tadi Pak Mugi itu ngomong helm itu 3 tahun ya Pak ya. Betul. Saya malah baru tahu itu. Wah, helm saya udah tua ini. 3 tahun. Mas Mugi, thank you sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Siap. Terima kasih sama-sama. Oke, semoga besok kalau pas mudik kita bisa ngobrol langsung biar lebih enak, karena lewat Zoom juga sepertinya koneksinya agak kurang bagus juga. Thank you Mas Mugi, sukses terus. Jaga kesehatan di sini. Insya Allah nanti Desember deh, Insya Allah saya rencana mau pulang sih Desember kalau dapat izin. Ya, siap. Oke, thank you juga buat Mas Mugi, jaga kesehatan. Fumio juga thank you banget ya. Siap, Mas. Thank you. Siap. Terima kasih sama-sama. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.